semua. Oke, balik lagi di podcast Glow Up Talks. Oke, teman-teman semua, sebelumnya aku memperkenalkan diri aku dulu. Kayaknya ada teman-teman yang belum tahu nih aku siapa karena baru aja mampir di channel ini. Oke, sebelumnya kenalin, aku Nur Afni Gita Safitri, seorang mahasiswi Universitas Tidar dengan NPM 24403011169. Oke, nah hari ini aku kedatangan tamu spesial banget nih teman-teman. Sebelum aku memperkenalkan bintang tamu kita kali ini, aku akan menceritakan sedikit tentang bintang tamu yang spesial ini. Yang pertama, dia itu adalah seorang mahasiswi Universitas Tidar yang kebetulan ini juga teman aku sendiri ya teman-teman. Jadi kita akan sharing-sharing aja terkait penampilan ataupun karena aku selalu melihatnya itu selalu on point seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung aja. Kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih mau tahu siapa sih bintang tamu spesial kita hari ini. Nah, ini dia Sabrina Malakia. Oke, gimana nih Sabrina, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik banget. Tadi habis UTS ya. Oke, habis UTS. Ya sih tadi. How do you feel malah menghadiri acara good. ini? I'm feel really good for now. Oke, me too ya. Oh iya, oke, baik. Oke Sabrina, karena kita kan juga teman, jadi kita ya udah santai aja lah ya. Boleh banget dong. Oke, nah teman-teman, aku tuh sama Sabrina ini kan satu kelas, jadi sering banget memperhatikan gimana penampilan Sabrina itu ketika mau ngampus atau berangkat kampus gitu loh. Selalu terlihat on point gitu loh dan kayak effortless gitu loh. Nah, dari outfit sampai make up nih selalu terlihat effortless ya kamu ya. Nah, mungkin apa sih rahasianya gitu agar penampilanmu itu selalu on point gitu ketika berangkat ke kampus? Waduh, sepertinya Kak Gita ini terlalu berlebih-lebihan ya. Cuman Ya enggak dong. Oh iya, bagi aku itu penampilan itu merupakan kunci dari percaya diri teman-teman. Aku nggak tampil baik atau nggak tampil secara sopan itu kayak ada sedikit yang kurang gitu. Nah tadi kan Kak Gita tuh tanya kayak gimana sih caranya on point atau caranya berpenampilan yang selalu sopan atau baik gitu. Nah kalau aku sendiri itu misal nih, kan aku ngampus ya Kak Gita ya. Iya. Aku kan misal ada kelas jam 1. Nah itu jam 11-nya itu aku sudah mandi, sudah mempersiapkan semuanya seperti itu. Jadi biar tidak terburu-buru seperti itu. Oke, berarti kamu ini tipe orang yang mempersiapkan outfit atau prepare terlebih dahulu ya, enggak yang langsung ketika hari itu ada kegiatan baru kamu pilih baju gitu, enggak ya berarti? Sebenarnya tergantung sih Kak Gita. Oke. Kalau benar-benar ada kegiatan yang mengharuskan memakai dress code tertentu, itu aku bakal pilih-pilih dulu. Cuman kalau biasa ngampus itu biasanya cuman cari aja di lemari yang sedapatnya kayak gitu. Betul banget sih guys. Kadang aku juga ketika mau menghadiri suatu acara atau kegiatan itu biasanya aku juga prepare terlebih dahulu. Kadang kalau ya cuman ngampus itu biasanya sih aku mempersiapkan di malam hari gitu ya teman-teman. Tapi kalau memang acaranya itu sangat spesial, mungkin aku udah dari jauh-jauh hari atau bahkan malah berminggu-minggu gitu loh. Wah, Kak Gita nih kayaknya lebih on point dari aku nih. Enggak sih, kayaknya kayak menurut aku tuh dengan kita berpenampilan rapi itu menghargai diri sendiri sih. Bener banget sih. Malah gimana? Kamu setuju nggak self respect gitu? Setuju banget dong tentunya karena diri sendiri itu nomor 1 ya. Ya, kalau aku. betul sih guys. Jadi kita berpenampilan yang rapi itu untuk diri kita sendiri, untuk menghargai diri kita sendiri, enggak untuk orang lain gitu ya. Betul. Kenapa ya? Oke. Menarik sih. Nah, oke, lanjut nih. Karena kan tadi udah penampilan nih, kamu selalu on point dengan mempersiapkan atau prepare sebelumnya. Terus pasti teman-teman juga udah pada salvok atau juga penasaran nih yang kita bahas selanjutnya, yaitu karena aku di sini ingin tahu
tentang on point di make up kamu nih Mala. Oh, di make up aku. Kalau make up aku tuh sebenarnya belum jago-jago banget ya kayak kita, karena seringkali tuh ada make up yang cheek, krisis kayak gitu sebenarnya kayak gitu. Aduh, padahal kalau dilihat-lihat udah bagus ya teman-teman. Aduh, enggak. Kayak udah glowing, terus bener-bener kombinasinya itu tepat gitu loh. Boleh dong spill cara make upnya atau basicnya? Basic make up untuk pemula itu sebenarnya nggak usah yang muluk-muluk gitu kan, kita nggak usah yang neko-neko. Intinya pakai skincare dulu sebelum make up itu Oke, penting banget skincare. karena kunci kelembapan itu kan di skincare ya kak kita. Kunci Ya. kelembapan di muka itu kan ada di skincare. Jadinya kalau kalian make up tanpa skincare jadi sama aja gitu loh. Nanti make upnya bakal hancur lebur seperti hatinya saya ya. Aduh, malah curhat ya ini. Ini Malah ini. kebablasan ini kayaknya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, berarti kunci make up yang benar-benar terlihat on point itu yang pertama dari basicnya dulu ya, kayak basic skincare-nya kita, skin barriernya kita yang harus dirawat terlebih dahulu gitu ya Kak Mala. Oke. Nah kan kamu tadi bilang skincare, aku tuh juga kadang masih bingung ya teman-teman, karena udah menggunakan produk ini, produk itu, kadang cocok, kadang malah nggak ada perubahannya sama sekali. Nah, apa sih yang Kak Mala ini gunakan gitu biar ada perubahan gitu? Oke baik, kalau skincare itu sebenarnya dulu kan aku itu wajahnya juga breakout parah kayak kita. Jadi sulit banget menemukan skincare yang cocok untuk wajah aku, apalagi wajah aku ini kombinasi dan juga sedikit sensitif. Sama sih, Sama aku ya, juga kita kombinasi juga ya. gitu. Kan Iya. kita juga glowing sih ini. Aduh, jadi malu. Jadi malu. Oh iya. Jadi pokoknya dulu itu saya coba-coba skincare mulai dari SMP. Karena waktu breakout saya itu tuh di SMP menuju ke SMA. Lalu banyak sekali skincare mulai yang dari murah sampai ke mahal banget itu saya cobain semuanya. Dan ada beberapa yang ngaruh, ada beberapa yang nggak ngaruh. Nah justru kalau skincare itu sebenarnya nggak masalah murah atau mahal, cuman cocok-cocokan kayak gitu kayak kita. Iya sih. Terus selain itu dulu itu saya direkomendasikan oleh temennya mama saya untuk mencoba ke klinik kayak gitu. Wow, klinik apa tuh? Waduh, saya boleh sebutin kak ini? Bolehlah spill dikit biar Oke. teman-teman juga pada tahu, penasaran nih kayaknya biar gimana sih glowingnya gitu, Oke, skin baik. barrier kita. Dulu itu saya ke klinik Ella Skin Oh, Clinic. Ella. Betul. Di situ itu saya kan di Ella itu kan ada dokter ya. Jadinya Iya. saya itu bisa konsultasi di dokter tersebut kayak skincare apa sih yang harus saya gunakan seperti itu. Terus dari dokternya Ella itu merekomendasikan skincare ini dan sebagainya. Lalu untuk perawatannya itu saya juga direkomendasikan Kak Gita. Jadi sebenarnya kalau untuk perawatan facial, saya kan facial ya Kak Gita. Iya. Sebenarnya itu kalau mau ngaruh banget itu minimal 2 bulan sekali. Namun tapi kan untuk facial itu nggak murah ya Kak Gita. Iya, Jadi betul banget. saya juga masih mahasiswa ya kan. Jadi saya kalau untuk facial itu sebenarnya semutnya saya pengen facialnya tuh kapan. Kalau lagi breakout ya saya facial, kalau enggak ya alhamdulillah nggak usah keluar duit kayak gitu. Oke, menarik juga ya skincare di Ella Skin Clinic ini. Kayaknya aku juga pernah denger nih Kak Mala, dan aku kayaknya juga pernah notice di postingannya itu sebenarnya juga banyak diskonan loh. Jadi teman-teman kayaknya boleh nih yang masih mahasiswa, masih ragu-ragu buat melakukan treatment ataupun sekedar mau apa ya, konsultasi ya Kak Mala ya. Betul, konsultasi Konsultasi itu ke dokter. karena kayaknya gratis dan banyak diskon. Jadi teman-teman bisa nih coba Jadi di promosi Ella- ya ini ya. Ella Skin Clinic. Boleh, Ya, boleh dong. boleh banget. Oke, berarti untuk kunci make up yang terlihat flawless itu kan dari basic Skincare. skinnya kita dulu ya. Betul. Nah, terus kalau di make upnya sendiri gimana nih Kak Mala? Kalau make upnya sendiri itu nggak usah yang muluk-muluk juga sebenarnya, cukup misal kalau yang pemula itu jangan dulu pakai foundation atau complexion lainnya yang berat tuh jangan. Kalau yang pemula itu cukup pakai cushion aja udah cukup sebenarnya. Oh, cushion ya. Tapi jangan lupa kalau udah pakai cushion itu harus
wajib di set pakai bedak kayak gitu. Oh, Mau oke. bedak padat atau bedak tabur terserah. Oh mungkin itu ya, karena biasanya aku juga kalau make up tuh masih nge-crack gitu loh. Iya, Kak, jadi Kak, kayak kita nggak- pecah-pecah gitu. Kayak kita nggak di set pakai bedak atau Oh gimana? mungkin ya. Oke, Iya. besok aku coba nih. Teman-teman juga bisa coba ya tips dari Kak Mala ini. Boleh. Oke, berarti kunci make up yang terlihat wow ini glowing, Masya Allah. flawless itu bukan hanya ditebal ya teman-teman, tapi tepat penggunaan make upnya gitu. Betul sekali. Oke, menarik banget sih tadi. Kayaknya teman-teman juga pada mau ikutan nih, coba tips-tips dari kamu. Boleh banget dong. Lanjut, tadi kan udah bahas terkait penampilan kamu, terus make up kamu. Nah ini teman-teman, aku juga selalu notice ketika Mbak Mala ini, Kak Mala ini ketika berangkat ke kampus ataupun ya keseharian dia gitu loh, mau kemana-mana itu pembawaannya itu tenang, terus kalem, terus cara ngomongnya, cara jalannya pun terlihat tenang gitu loh. Nah itu kebiasaan atau kamu emang natural aja atau dilatih kayak gitu? Waduh, saya bingung jawabnya. Soalnya ini antara kebiasaan sama dilatih Kak Gita. Karena Oh, oke. dulu itu dari kecil saya itu sebenarnya model. Oh, Iya, udah dulu. cilik ternyata. Oh my Betul. god. Saya itu Emang luar dulu biasa pernah- banget ini. Iya, saya sering jalan dulu untuk fashion show seperti itu Oh, kayak catwalk gitu ya? Iya, cuman itu cuman berhenti di SD kelas 3 kalau nggak salah, saya lupa. Mungkin karena saya hidup di lingkungan yang udah harus ini itu, jadinya saya terlatih sendiri seperti itu ya Kak Gita. Oke. Jadi kayak basic manner gitu ya, Kak? Iya, betul. Selain itu juga saya itu SMP juga sering ngewakilin di sekolah saya untuk Wow. iya untuk kayak tampil-tampil seperti itu kayak gitu. Nah mungkin itulah yang membentuk cara saya jalan sampai sekarang ya. Jadi mungkin untuk teman-teman itu kalau penasaran gimana sih caranya jalan yang Boleh banget anggun tuh. li seperti Iya. itu ya, itu mungkin bisa dilatih sejak dini kali ya. Besok kalau punya anak mungkin seperti itu. Betul sih, aku setuju banget sih. Berarti kita tuh dilatih dulu, habis itu kebiasaan untuk melakukan hal seperti itu. betul Oke, sekali. karena menurut aku basic manner, cara jalan, cara ngomong itu tuh hal yang benar-benar harus kita terapkan sih teman-teman. Karena itu tuh juga penting loh untuk kehidupan sehari-hari kita, bukan hanya untuk diri kita aja, tapi juga menghargai, menghormati orang lain juga. Kadang nih aku juga mau cerita nih malah. Aku kadang juga miris nih melihat teman-teman mahasiswi yang lain atau mahasiswa-mahasiswi yang lainnya tuh masih kurang gitu loh basic mannernya mereka, entah itu berkata-kata atau perilakunya, entah itu dengan teman-teman ataupun dengan dosen gitu loh. Jadi kan agak miris ya. Iya, miris banget sebenarnya. Betul. Jadi menurut aku juga basic manner ini tuh sangat-sangat berarti sih. Kalau menurut Kak Mala gimana? Menurutku basic manner itu harus dimiliki semua orang ya Kak Gita, karena Iya, setuju banget sih. basic manner itu kan berhubungan sama akhlak ya. Oh iya, Jadi kalau mannernya jelek, sepertinya akhlaknya juga jelek ya kayak gitu. Nah mungkin bisa dibentuk juga dari keluarga mungkin ya Kak. Karena alhamdulillah saya hidup di keluarga yang Sangat baik mendukung gitu ya. yang sangat mendukung seperti itu. Jadinya saya dilatih juga dari kecil di intinya environment, lingkungan seperti itu kayak gitu. Kalau lingkungan misalkan saya bergabung dengan lingkungan saya yang anak pang atau apapun itu kan nanti saya juga keikut seperti itu ya. Betul banget sih. Gitu, betul. Selain dari diri kita juga lingkungan juga mempengaruhi Iya, ya sangat ternyata Kak berpengaruh Mala. kayak gitu. Oke deh. Sekarang aku mau ini sih, mau minta tips buat teman-teman nih yang pengen punya aura elegan kayak Waduh. kamu ini. Boleh dong kasih tipsnya? Oke, baik. Aura elegan ya. Itu kalian kalau tips dari aku sih harus menemukan apa ya? Intinya kayak tujuan besok tuh mau ngapain gitu. Kayak kalau tujuannya besok, misalnya saya ini kan tujuannya besok mau berpenampilan yang rapi. Misal hari besok saya mau berpenampilan yang rapi, ya berarti harus ditetapkan dari hari sebelumnya seperti itu. Jadi ada mindset seperti itu. Oke, mungkin mindsetnya harus berpenampilan rapi dan juga Iya. membawakan diri kita gitu ya, Betul, yang betul. yang sesuai gitu, yang sopan santun tentunya ya teman-teman.
Oke, wah itu keren banget sih Kak Mala. Makasih. Jadi intinya ya teman-teman, bukan hanya penampilan luarnya aja, tapi cara kita membawakan diri seperti apa itu akan terlihat elegannya ya. Betul sekali. Setuju banget sih. Terakhir nih Sabrina, satu pesan buat teman-teman yang pengen tampil rapi dan juga percaya diri ke kampus. Oke, singkat saja. Temukan outfitmu. Seperti itu. Oke, Masya Allah, keren banget ya. Makasih Sabrina udah Baik. mau sharing-sharing hari ini. Dan buat kalian yang dengerin, semoga obrolan ini bermanfaat untuk kedepannya. Semoga menjadi inspirasi juga ya. Sampai ketemu di selanjutnya, video next. Dadah.